Kita perbarui informasi kasus wanita hamil yang jasadnya ditemukan di ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menetapkan kekasih korban sebagai tersangka. Sebelumnya, A, kekasih korban, ditangkap di wilayah Lampung. Awalnya korban dan pelaku datang dari Lampung dengan tujuan bekerja di Jakarta. Tersangka A dengan korban RN telah memiliki hubungan gelap selama 3 tahun hingga korban mengandung 4 bulan. Keduanya lalu sepakat untuk menggugurkan kandungan di wilayah Lampung, lalu kembali ke Jakarta. Naas, dalam proses aborsi, korban mengalami pendarahan hingga berujung korban meregang nyawa. Tersangka A yang mengetahui korban mengalami pendarahan tidak melakukan pertolongan, justru malah diam-diam mengambil ponsel korban dan kembali ke Lampung. Mas, di video kaget kenapa, Mas? Di video waktu ditangkap. Kaget kenapa, Pak? Ada hubungan pribadi antara korban dengan tersangka, sehingga korban pada saat meninggal dunia secara laboratoris itu dalam kondisi hamil, ya, secara laboratoris. Jadi pemeriksaan laboratoris terhadap air seni positif. Tidak ada, tadi kan saya sampaikan berlumuran darah, tetapi tidak ada luka terbuka. Tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam. Bisa karena pendarahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janin. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus ini, kita sudah terhubung dengan Ibda David Osiando, Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat sore, Ibda David. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, ini sudah ada tersangka yaitu kekasih korban. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Mbak David. Putri. Baik, kami sudah mendengar suara Pak David. Ini sudah ada tersangka Pak David, kekasih korban. Dalam hal ini berarti korban meninggal dunia akibat aborsi. Baik, kami sampaikan, Mbak Putri, berawal dari adanya penemuan jenazah wanita di salah satu ruko di Kelapa Gading pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 kurang lebih pukul 08.40 WIB. Yang selanjutnya dari hasil olah TKP maupun penyelidikan dan serangkaian interogasi, kita mengantongi identitas tersangka, yaitu tersangka A, yang didapatkan kebetulan si tersangka ini tinggal di daerah Lampung, dan kita lakukan pengejaran ke Lampung dan berhasil kita amankan di daerah Lampung. Ya, bagaimana? Halo, apakah ini pembunuhan atau ini murni aborsi? Sampai saat ini masih kita dalami untuk kasus ini. Konstruksi yang masih kita lakukan untuk si saudara A atau tersangka A ini di pasal 338 dan atau 359 KUHP dan atau 365 subsider 363 KUHP dan atau 348 KUHP. Baik, informasinya juga kan pelaku sebelum meninggalkan korban mengambil handphone. Apakah nanti juga dikenakan pidana perampokan atau seperti apa, Pak? Yang sudah kita sampaikan tadi, Mbak Putri, persangkaan pasal yang kita sampaikan di situ ada 365 KUHP ayat 1 disubsidiarkan ke pasal 363 KUHP yang di kasus pencurian. Oke. Baik, lalu di TKP ini, ruko ini tempat mereka bekerja atau seperti apa, Pak, informasinya? Dari hasil keterangan saksi-saksi, mereka baru 2 hari kurang lebih di Jakarta. Mereka sama-sama, tersangka dan korban, datang dari Lampung ke Jakarta mencari pekerjaan. Baik, ini ruko ini apakah tempat tinggal mereka atau tempat bekerja?
Ruko ini tempat rencananya mereka akan bekerja. Dari pemilik ruko memberikan untuk tinggal sementara di ruko di salah satu Kelapa Gading tersebut. Baik, kemudian kira-kira Pak, untuk sanksi hukumnya sendiri itu bisa seberapa lama untuk pelaku ini? Baik, Mbak Putri, tadi sesuai dengan konstruksi hukum yang kita lakukan untuk saudara A, untuk pasal yang dipersangkakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukumannya 15 tahun penjara, pasal 359 KUHP ancaman hukumannya 5 tahun penjara, pasal 365 KUHP ancaman hukumannya 9 tahun penjara, pasal 363 ancaman hukumannya 7 tahun penjara, dan pasal 348 KUHP ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Demikian, Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak informasinya Ibda David, Panit Reskrim Polres Kelapa Gading. Selamat sore, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri.